khusus ya, Ibu siap mengcoaching khusus untuk bagaimana Ibu Irma bisa mengikuti coaching dengan baik dan akan seminar. Ya, yang jelas semangat dulu untuk sehat. Ya, semangat untuk sehat itu penting dan harus ada tekad yang kuat bahwa kita bersyukur sudah menjadi CPNS. Ya, bersyukur sudah menjadi CPNS. Itu satu modal ya, modal besar untuk kehidupan yang akan datang. Yakin itu. Walaupun kita hidup hanya di tengah-tengah, tidak terlalu berlebihan dan tidak kurang, tetapi kita akan stabil. Ya, coba lihat pada masa pandemi itu PNS yang paling stabil, ya, PNS yang paling stabil karena gaji tetap ada, ya, walaupun yang lain-lain di PHK, tapi kita tetap aman. Jadi kita harus bersyukur untuk itu, bahwa adik-adik sudah masuk pada tempat yang aman. Tetapi bagaimana kita harus meningkatkan kinerja kita, ya, semangat kita untuk melayani publik. Baik, sekarang Ibu beri kesempatan buka PowerPoint-nya. Setelah itu minimize-kan, ya, garis satu di atas kanan diminimize. Buka dulu baru diminimize supaya kita akan menggunakan waktu seefisien mungkin. Kalau sudah, silakan raise hand siapa yang mau tampil duluan. Raise hand saja, tidak usah ragu-ragu. Siapa? Jadi karena begini skenarionya waktu seminar, ya, hadir di room seminar, hadir di room ujian itu coach, ya, Ibu sendiri, penguji. Sudah tahu siapa pengujinya? Belum, Bu. Belum, Ibu. Ya? Belum, Ibu. Belum? Ya. Oh, coba Ibu tanya ke evaluator ya. Pak Asri, siapa penguji kami, Bu? Pak Asri? Sementara ini masih kami koordinasikan dengan pimpinan, Bunda. Nanti sebentar kan. Iya, Bunda. Kasih info ya siapa penguji. Ya, siap. Oke, terima kasih. Tapi tidak usah khawatir. Siapapun pengujinya, kita siap. Ya. Jadi siapapun pengujinya, ya, Ibu yakin dan percaya melihat semangat kalian, melihat persiapan kalian. Di luar jam ini juga kan kita sudah Zoom ya, malah kemarin malam luar biasa. Ya. Tadi malam juga ada yang Zoom. Jadi tenang, Ibu sudah tenang-tenang saja ya. Nah, jadi dalam Zoom nanti akan hadir di ruang ujian coach, mentor, dan penguji serta kalian satu-satu majunya. Sehingga yakinkan mentor untuk hadir pada jam yang telah ditentukan. Evaluator akan mengirim jadwal, ya, evaluator akan mengirim jadwal dan jadwal ini disampaikan ke mentor. Tetapi biasanya harus siap-siap sebelum jam tersebut karena biasanya ujian ini bisa maju-maju, ya. Istilahnya kalau pengujinya merasa yakin apa yang kalian buat sudah bagus, dia tinggal menambahkan beberapa hal yang penting, setelah itu sudah selesai, ya. Dan pada akhir nanti pertemuan kita akan berjumpa lagi semuanya untuk Ibu arahkan sedikit bagaimana teknik pelaksanaannya supaya dia lebih mantap, ya. Jadi 45 menit satu orang, biasanya setengah jam saja. Biasanya lebih sedikit lagi kalau memang penguji sudah merasa bagus, ya. Jadi caranya kalau sudah ada dalam room dan Ibu sudah mengatakan, "Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, saya silahkan." Ya. Nerol tidak untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Jadi waktu disediakan 10 menit. Nah, waktu 10 menit ini ya harus dilatih. Dilatih memang. Ini hari ini kita akan latihan, Ibu akan melihat berapa menit kalian memaparkan. Jadi intonasi jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Orang Manado bilang di ondo-ondo, ya.
diondo-ondo intonasinya sehingga menjadi baik Bapak Ibu yang saya hormati. Itu diondo-ondo namanya. Terlalu dikasih panjang anunya ya. Ininya, waktunya. Jadi baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya. Oke, langsung sudah membukanya. Nah, yang saya hormati Bapak penguji kita, bisa Bapak penguji bisa disebut nama yang saya sebut dengan hormat, ya bla bla bla. Yang saya hormati Bapak mentor, ya bla bla bla. Yang saya hormati Ibu coach saya, Ibu Tin, ya. Izinkan saya memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul bla bla bla. Saya, ya, Nerol tidak dengan nomor daftar hadir ini dari instansi sebagai pejabat dengan jabatan bla bla bla. Adapun latar belakang saya dalam mengangkat judul tersebut bla bla bla, ya. Kondisi saat ini bisa juga demikian ya, atau misalnya karena ini apa ya, bisa begitu ya. Sehingga saya mengangkat isu ya dengan judul. Kalau isu tersebut ya tidak diatasi maka akan memberi dampak ya bla 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 ya. Aktualisasi saya ini bertujuan bla 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 dengan manfaat bla 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 ya. Isu saya analisis dengan menggunakan APKL dan saya mendapatkan core isu bla bla bla. Dari core isu saya menganalisis menggunakan fishbone. Ya. Alternatif pemecahan masalah untuk masalah yang saya hadapi, ya, bla bla bla. Untuk ini, bla bla bla. Untuk ini, bla bla bla. Untuk mengatasi semua masalah itu, saya membuat 5 kegiatan. Kegiatan pertama, bla bla bla, ya, dengan tahapan bla bla bla, ya. Adapun output dari tahapan tersebut, bla bla bla, dengan keterkaitan dengan nilai berakhlak, nilai dasar ASN yang akan saya implementasikan, bla bla bla, ya. Setelah itu tahap kedua, melakukan koordinasi dengan rekan sejawat. Nah, bla bla bla, keterkaitan dengan nilai berakhlak ini, ya. Nanti terakhir setelah itu kegiatan pertama ini, ya, terkait dengan manajemen ASN dan berkontribusi dengan visi Kabupaten Banggai Kepulauan dan misi ketiga, bla bla bla. Ya, itu setelah itu kegiatan kedua, kegiatan ketiga, kegiatan keempat, kegiatan kelima. Adapun jadwal tentatif saya akan lakukan sejak tanggal ini sampai dengan tanggal ini dengan kurang lebih 5 minggu dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana sudah saya sampaikan dari 1 sampai 5 hanya ditampilkan dia. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pemaparan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya mohon perkenan Ibu penguji untuk memberikan saran, masukan, dan perbaikan terhadap rancangan yang sudah saya sajikan. Terima kasih, saya kembalikan ke coach. Ya, gitu ya, kurang lebih begitu tekniknya. Kalaupun mau di ini dan latihan. Latihan itu penting. Ibu saja ya kalau micro teaching kan Ibu WI ini ujiannya itu pakai micro teaching. Artinya bagaimana Ibu diuji untuk memberikan materi dengan topik tertentu. Ya, waktu juga 10 menit. Ibu harus latihan terus ya. Malah micro teachingnya kadang-kadang perkenalannya pakai bahasa Inggris. Jadi harus lebih ini ya, lebih semangat ya. Jadi ini yang Ibu sampaikan. Oke, sudah ada yang sudah semua membuka ya. Kita hadir 10 ya. Ibu bersyukur hadir 10-nya Ibu akan sedikit mengecek dulu. Apa kabar Ita? Ngecek sound. Baik, Ibu. Apa kabar Lian? Baik, Ibu. Apa kabar Mercy? Baik, Ibu. Apa kabar Fitri? Baik, Bu. Apa kabar Nerol? Baik, Ibu. Apa kabar Stephen?
Baik, Ibu. Apa kabar Agung? Alhamdulillah baik, Bu. Apa kabar Riston? Baik, Ibu. Apa kabar Ito? Baik, Bu. Oke, Ibu sekedar mengingatkan ya. Pada saat seminar, yakinkan dirimu bahwa laptop yang kalian pakai bagus. Ya, dari sound, tampilan ya. Tadi Pak Riston agak menggema. Ya, coba apa kabar Pak Riston? Kabar baik, Ibu. Nah, itu agak dia menggema ya. Jadi ada suara di belakang yang menggema ya. Jadi itu tolong diperhatikan supaya tidak membuat penguji menjadi bad mood ya. Bad mood penguji itu dengan hal-hal kecil yang kadang-kadang kita tidak sadari ya. Atau jadi nanti ada batas waktu pengiriman, penguploadan ya, ditentukan oleh evaluator, dan tolong juga file semua dikirim ke evaluator, file dokumen, rancangan maupun slide-nya, ya PowerPoint. Supaya kalaupun biasanya ini pengalamannya Ibu ada kendala, kita tidak tahu kan kalau jaringan, mati lampu dan lain sebagainya, ya itu di luar kemampuan kita. Kalau masalah laptop kita bisa pinjam dari teman, atau masalah apa yang secara ini kita masih bisa mengatasinya. Tapi kalau misalnya mati lampu, ya atau apa sesuatu yang terjadi kita susah, tidak bisa di luar kemampuan kita. Nah, sudah ada PowerPoint-mu di evaluator sehingga evaluator bisa membantu menayangkan sambil kalian menyampaikan ya. Dan mentor kalaupun tidak bisa tampil di laptop bisa juga melalui HP ya. Mentor kalau dia ada perjalanan kemana tidak membawa laptop ya bisa, kan dia hanya 5 menit menyampaikan penguatan. Bilang Pak boleh ya, yang penting Bapak ada. Atau misalnya harus paling minimal suaranya, tapi sebaiknya mukanya kelihatan ya, supaya lebih meyakinkan penguji bahwa memang ini mentor kalian sangat mendukung. Oke, silakan resen yang mau coba. Ibu melihat waktunya. Tidak usah ragu-ragu. Gimana Pak Agung? Oh iya, pertama ini. Ya, Ita dulu. Silakan Ita. Bu, lihat ya. Buka dulu dia. Tampilkan dulu supaya Ibu ingin melihat waktu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Ibu Rukmawati Sialung SKM untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan menggunakan waktu yang disediakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya untuk memaparkan seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Rukmawati Sialung. Nomor daftar hadir saya 29, kemudian jabatan saya adalah ahli pertama epidemiologi. Saya berasal dari UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Tataba. Untuk judul rancangan aktualisasi saya, optimalisasi sistem kewaspadaan dini dan upaya pencegahan penyakit diare di wilayah kerja Puskesmas Tataba. Yang terhormat penguji saya, kemudian Ibu Coach, Ibu Since Urianto, Insinyur Since Urianto MSI. Tidak usah baca semua, supaya tak balik-balik kau punya lidah. Siap. Kemudian mentor saya Ibu Sianti dan Bapak Evaluator. Latar belakang saya mengangkat masalah optimalisasi upaya pencegahan diare, melihat kondisi saat ini. Untuk penyakit diare ini sering ditemukan sebagian besar kunjungan tertinggi itu di puskesmas-puskesmas adalah penyakit diare. Kemudian kita melihat data berdasarkan data kejadian penyakit diare di Puskesmas Tataba, jumlah penderita diare pada bulan Januari ada 4 orang, kemudian bulan Februari ada 10 orang, Maret 16 orang, April 11 orang, dan Mei ada 4 orang. Dampak yang bisa terjadi apabila upaya pencegahan diare ini tidak segera diatasi adalah apabila surveillance kasus diare tidak tertangani dengan baik, maka potensi KLB diare bisa terjadi. Kemudian untuk kondisi
yang kita harapkan ke depan sebagai salah satu gagasan kreatif yang bisa saya angkat. Yang pertama, meningkatkan sistem surveillance penyakit diare. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus berdasarkan penyelidikan riwayat alamiah penyakit dan melakukan perbaikan terhadap mekanisme pengolahan data berbasis komputerisasi. Kemudian penyajian data menggunakan grafik, tabel, untuk bisa menentukan gambaran jumlah paparan kasus. Dan yang kelima, keterlibatan berbagai pihak, diantaranya kepala puskesmas, rekan sejawat, dinas kesehatan untuk bersama-sama berkolaborasi mencapai keberhasilan program pemerintah untuk kesehatan masyarakat. Kemudian untuk tujuan aktualisasi saya ini terbagi atas dua. Yang pertama, meningkatkan kewaspadaan dini respon pencegahan penyakit diare di wilayah kerja Puskesmas Tataba. Kemudian yang kedua adalah membentuk ASN yang profesional dan berkarakter Smart ASN. Untuk manfaat aktualisasi saya ini terdiri atas 4 manfaat yang bisa kita berikan. Yang pertama, untuk peserta sendiri atau saya sendiri bisa mengamalkan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, loyal, kolaboratif, dan harmonis. Kemudian untuk puskesmas, bisa mencapai visi dan misi organisasi puskesmas saya, seperti memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian untuk pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, dari hasil rancangan saya bisa digunakan sebagai evaluasi untuk menentukan program di bidang kesehatan untuk beberapa periode ke depan. Selanjutnya untuk masyarakat, dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam pelayanannya bisa mencapai kepuasan masyarakat sehingga ketika masyarakat berkunjung ke instansi kita mereka bisa puas. Selanjutnya untuk identifikasi isu, berdasarkan identifikasi isu saya mengangkat 3 isu. Untuk core value isunya adalah kurang optimalnya sistem kewaspadaan dini dan respon pencegahan penyakit diare di wilayah kerja Puskesmas Tataba. Untuk penentuan core value ini saya berdasarkan analisa APKL. Selanjutnya untuk analisa Fishbone untuk menentukan isu utama yang akan saya angkat ini berdasarkan orang, kemudian bahan, lingkungan, dan metode yang digunakan, saya memperoleh satu isu utama yaitu kurangnya optimalisasi sistem kewaspadaan dini dan respon pencegahan penyakit diare. Untuk bisa mengatasi isu yang diangkat, beberapa pemecahan masalah bisa kita lakukan. Yang pertama, perbaikan kembali terhadap pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan pelaporan berbasis digital. Kemudian penyelidikan kasus dan deteksi dini kasus diare berdasarkan riwayat alamiah penyakit. Kemudian melakukan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya, penyajian data dapat ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, chart, dan area map, dan melaksanakan sosialisasi terkait penyakit diare disertai dengan pembagian pretest dan posttest kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat terkait dengan upaya pencegahan diare. Selanjutnya kita melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rangkaian kegiatan dengan menggunakan checklist dan keberhasilan program. Untuk kegiatan pertama yang saya lakukan adalah persiapan kegiatan surveillance, terdiri dari tahapan kegiatan, menemui pimpinan, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan, menyampaikan daftar kegiatan aktualisasi, menerima arahan dan bimbingan dari pimpinan, kemudian menyiapkan kuesioner untuk sosialisasi. Untuk nilai-nilai dasar ASN yang termasuk dalam persiapan surveillance, ini ada manajemen ASN, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Kemudian hasil akhir atau output-nya adalah yang pertama, mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan surveillance. Yang kedua, mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terkait dengan upaya pencegahan penyakit diare. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi pemerintah, kita berkontribusi untuk mencapai misi pertama, yaitu menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan inovatif. Selanjutnya untuk penguatan terhadap nilai OPD di instansi adalah kita berproses untuk nyaman dalam bekerja, berinteraksi maupun bersosialisasi di kantor maupun di masyarakat. Selanjutnya untuk kegiatan kedua adalah melaksanakan koordinasi dengan rekan sejawat. Tahapan kegiatannya yang pertama koordinasi dengan rekan sejawat, yang kedua koordinasi dengan dokter di puskesmas. Untuk nilai dasar ASN yang mencakup dalam tahapan ini adalah manajemen ASN,
kompeten, kolaboratif, dan harmonis. Hasil output yang diharapkan adalah mendapatkan informasi awal terkait penyakit diare dan mendapat dukungan dari rekan sejawat untuk pelaksanaan surveillance. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi pemerintah daerah, mencapai misi kedua, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan kesehatan dan memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya lestari. Untuk penguatan OPD adalah menciptakan budaya kerja yang kolaboratif antara teman sejawat dan menghargai berbagai bentuk pendapat atau masukan untuk mencapai upaya perbaikan bersama. Ini bisa kita kaitkan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Selanjutnya, kegiatan ketiga adalah melakukan kegiatan surveillance. Untuk agenda kegiatan di dalamnya adalah menentukan kelompok yang mempunyai risiko besar terserang penyakit, kemudian mencatat kejadian diare secara keseluruhan, dan yang ketiga memastikan penyebab transmisi penyakit, yang keempat membagikan kuesioner pretest, dan yang kelima pelaksanaan sosialisasi upaya pencegahan diare, yang keenam pembagian kuesioner post-test. Untuk nilai dasar manajemen ASN dan Smart ASN yang terkait dalam melakukan kegiatan surveillance adalah manajemen ASN, pelayanan publik, Smart ASN, digital skill, akuntabilitas, dan kompeten. Untuk hasil akhir atau output yang bisa diharapkan adalah yang pertama, terlaksananya kegiatan surveillance, yang kedua, diperoleh data terkait dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan diare. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi pemerintah, kita mengacu pada misi yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Selanjutnya untuk penguatan OPD, yang pertama, bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan sesuai standar, yang kedua bertanggung jawab terhadap data yang dikumpulkan, dan yang ketiga bersikap sesuai dengan kode etik. Selanjutnya untuk kegiatan keempat adalah analisa dan interpretasi data. Kegiatan di dalamnya adalah tahapan kegiatan di dalamnya adalah pengolahan data, penyajian data, dan laporan hasil surveillance. Untuk nilai dasar ASN yang termasuk dalam tahapan analisa dan interpretasi data adalah manajemen ASN, Smart ASN, digital skill, digital safety, dan loyal. Selanjutnya untuk output atau hasil akhir yang diharapkan adalah terlaksananya pengolahan data meliputi analisis data, interpretasi data, selanjutnya dibuat dalam bentuk laporan hasil surveillance terkait dengan penyakit diare. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi pemerintah, kita mengacu pada misi kedua, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Untuk penguatan terhadap nilai OPD adalah bertanggung jawab terhadap data yang dikumpulkan, bersikap sesuai dengan kode etik. Selanjutnya, untuk kegiatan kelima adalah evaluasi dan menentukan alternatif untuk tindak lanjutnya. Untuk agenda kegiatan di dalamnya adalah perbaikan terhadap keberhasilan program surveillance, kemudian yang kedua fokus grup diskusi dengan rekan sejawat, yang ketiga membuat rekomendasi dan alternatif tindak lanjut, yang keempat penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan. Untuk nilai dasar yang terkandung di dalam evaluasi program surveillance adalah manajemen ASN, profesional, kompeten, akuntabel, kolaboratif, dan harmoni. Hasil akhir atau output yang diharapkan adalah adanya evaluasi terhadap program surveillance di Puskesmas terkait dengan penyakit diare. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi pemerintah, kita mengacu pada misi kedua, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Untuk penguatan terhadap nilai OPD adalah kolaboratif dengan membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan hasil surveillance dan kepada OPD yang membutuhkan. Untuk jadwal tentatif aktualisasi saya, ini kita mulai pada bulan Juni, pada minggu ketiga, itu diawali dengan persiapan pelaksanaan surveillance, kemudian pada bulan Juni minggu keempat, kita awali dengan melaksanakan koordinasi dengan rekan sejawat, kemudian untuk bulan Juli, melakukan kegiatan surveillance. Mohon maaf saya ulang, untuk bulan Juni minggu keempat kita pelaksanaan program surveillance sampai dengan bulan Juli minggu pertama. Kemudian untuk bulan Juli minggu kedua kita laksanakan untuk analisa dan interpretasi data. Selanjutnya untuk bulan Juli minggu ketiga kita laksanakan untuk evaluasi program surveillance. Untuk jadwal tentatifnya Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat melalui slide yang saya tampilkan.
Baik. Sekian dan terima kasih. Sudah selesai saya paparkan untuk rancangan aktualisasi saya. Selanjutnya untuk Bapak penguji atau Ibu penguji, saya persilakan untuk memberikan saran, masukan, dan tambahan. Untuk Ibu Coach juga, saya persilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, stop share Ita. Ita menghabiskan waktu 11 menit. Kelamaan. Ya, kelamaan. Dan ada beberapa koreksi Ita, ya. Jadi setelah bimbingan ini Ibu akan coaching sendiri, ya Ita ya. Siap, siap. Ibu akan coaching sendiri. Kita bikin room minta waktu room sendiri karena ada beberapa hal penting, ya, beberapa hal penting yang Ita tidak sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan 2 kali pertemuan bimbingan. Itu output, ya. Ingat ya, nilai dasarnya masih nilai dasar yang lama dipakai. Ada pada tahapan pada kegiatan ketiga, itu tahapan ketiga masih nilai dasar yang lama, masih aneka, ya, masih aneka ada situ masuk. Boleh kita melihat referensi yang dulu-dulu, tapi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, ya. Kita akan coaching khusus ya, kita ya, kau perbaiki dulu. Tetapi Siap, ya, yang Ibu ingin sampaikan pada Ita, bahwa seperti yang sudah Ibu sampaikan, karena Ita tidak ikut waktu tadi kemarin malam ya, beberapa kali ini coaching khusus juga Ibu. Jadi dari tahapan keluar output tiap tahapan, ya, tiap tahapan akan keluar output dan tiap tahapan juga kita akan mengimplementasikan nilai dasar. Jadi output tidak keluar per kegiatan, tapi per tahapan. Karena Ita punya tahapan masih ada yang terlalu kecil. Sehingga Ita susah menetapkan apa ya output kalau hanya mengunjungi mentor. Maksudnya bertemu mentor, maksudnya bukan melakukan konsultasi atau janjian dengan mentor, apa outputnya? Janjian. Ya, maksudnya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Jadi tahapan jangan terlalu kecil. Akibatnya sepertinya 5 tahapan, padahal cuma 2 saja itu. Ya, lihat outputnya cuma 2 dari 5 tahapan. Artinya, ya, tahapanmu sebenarnya cuma 2 karena terlalu diurai, terlalu kecil, sehingga susah mengeluarkan tahapan. Dan yang sangat penting, ya, yang sangat penting diperbaiki nilai dasar. Nilai dasar yang keluar harus sudah berakhlak. Dan untuk keterkaitan dengan agenda 3, ya, Ibu lihat di keluar per tahapan juga tidak. Dia keluar per kegiatan. Nah, caranya dia keluar per kegiatan, ya, keluar per kegiatan. Coba ya, Ibu ingin perlihatkan juga dulu sedikit ya, supaya kayaknya Ibu sudah kasih lihat kalian ya, belum ya? Itu yang contoh PowerPoint yang pertemuan lalu kan Ibu sudah memperlihatkan. Sudah ya? Sudah. Sudah Ibu perlihatkan contoh PowerPoint. Jadi keterkaitan dengan agenda 3 itu kita ya, untuk semuanya ya. Ya, itu dia per kegiatan. Ya, per kegiatan, bukan di tiap tahapan ada manajemen ASN, ada smart ASN, tidak, ya. Dia hanya per kegiatan. Kalau yang keluar per tahapan itu nilai-nilai dasar berakhlak. Ya. Nilai-nilai dasar berakhlak itu yang safety, digital safety itu adalah kompetensi dari smart ASN, tidak masuk di situ. Tidak masuk di nilai dasarnya. Ya, kita ya. Coba kita perhatikan. Lantas penulisan kata surveillance, ya. Penulisan kata surveillance harus pastikan dia benar, ya, tidak salah. Jangan kurang 1 kata, kurang 1 huruf sehingga dia membiaskan arti dari surveillance itu sendiri, ya. Siap, Ibu. Oke, Ita ya. Jadi tunggu, Ibu ingin perlihatkan dulu satu ya, supaya kalaupun masih ada yang ini ya. Tapi bagus ya, dengan Ita menampilkan Ibu mendapat koreksi
ya, bahwa apa yang Ibu sampaikan itu belum semua memahaminya dengan baik. Ya, ternyata masih ada yang perlu diperbaiki, ya. Masih ada yang perlu diperbaiki. Jadi teman-teman, supaya ini menjadi perhatian, ya, bahwa ingat ya, kegiatan kaitannya dengan agenda 3, dengan visi dan misi daerah, dan nilai organisasi. Itu kegiatan. Tetapi kalau tahapan, kaitannya dengan output pertahapan dan nilai dasar berakhlak pertahapan. Bisa lihat Ibu punya contoh PowerPoint? Bisa, Ibu. Ini yang Ibu maksud. Nah, lihat ya, Ibu slideshow dia supaya dia kelihatan. Lantas keluarnya, jangan seperti Ibu begini satu-satu. Satu kaligus, ini memakan waktu. Ya, lama dia, tidak usah pakai variasi-variasi, apalagi namanya kalau di PowerPoint ini begini keluarnya satu-satu. Tidak penting ya, karena ini memakan waktu. Ya, dan juga aksesoris. Ya, aksesoris dari PowerPoint jangan terlalu mendominasi, seperti ini. Ya, dia terlalu mendominasi orangnya yang lebih besar dibanding huruf-huruf. Ya, yang kalimat-kalimat yang perlu diketahui. Nah, ini yang Ibu ingin sampaikan yang tadi ya. Ini dia ya, lihat. Teman-teman, lihat dia ini ya. Tiap tahapan, perhatikan ya, tiap tahapan ada outputnya. Ya. Tiap tahapan ada outputnya. Sehingga kalau tahapannya susah kita keluarkan output, artinya dia terlalu sempit, dia terlalu kecil untuk menjadi tahapan. Mungkin dia gabungan dari tahapan di bawahnya atau di atasnya. Kita ya. Nah, ini dia tiap tahapan ada output. Tiap tahapan ada nilai dasar. Ya, ada nilai dasar yang harus keluar. Berakhlak, ya. Tidak harus 6-6-nya, tidak harus 7-7-nya. Ya. Tidak harus dari berorientasi pelayanan, ya. Akuntabel, tidak harus dia 7 ya, tidak harus 7. Kalau memang tidak bisa 7, tidak usah dipaksakan, ya, supaya kita mampu menjelaskan kepada penguji. Kalau penguji bertanya, coba saudara jelaskan bagaimana saudara akan mengimplementasikan nilai dasar yang saudara cantumkan pada tahapan inti tersebut. Nah, kalau kita tidak tahu, kita cuma taruh-taruh saja dia 7, terakhir kita bingung jawabnya bagaimana ya. Berorientasi pelayanan. Nah, kalau di kegiatan inti berorientasi pelayanan agak mudah dijelaskan. Tapi kalau di atas-atas yang kita bingung, ya karena berorientasi pelayanan itu sudah demi kepuasan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima. Tapi kalau kita bisa menjelaskannya dengan baik, mengkaitkan kata demi, ya kata demi di sini ya. Ingat ya, Ibu catat tanda petiknya kata demi, itu bisa saja ya, tapi kalian harus mampu menjelaskannya ya. Nah, penguatan terhadap nilai OPD ini berakhlak saja Ita, tidak usah kau cerita macam-macam, karena dari Presiden sampai Menpan RB sudah mengumandangkan, sudah menetapkan bahwa nilai dasar, nilai penguatan, nilai-nilai di OPD itu sudah berakhlak dimanapun kalian berada. Ya, berakhlak sudah yang dipakai dimanapun berada. Tidak lagi yang lain. Ya. Nah, kalau kontribusi terhadap visi dan misi, oke, kita lihat misi keberapa dia. Ya. Nah, ini maksudnya Ibu, yang manajemen ASN dan Smart ASN, dia hanya satu perkegiatan. Jadi dari kegiatan pertama persiapan pelaksanaan ini terkait dengan manajemen ASN. Ya. Oke, bisa ya? Diperbaiki kita sebelum masih ada waktu. Ya, kan nanti mungkin ini tanggal 16, biasanya besok baru di store, ya. Jadi hari ini harus kau perbaiki. Kita
coaching khusus nanti. Ya, Baik, setelah Ibu. jam ini kita coaching khusus. Apakah minta ke penyelenggara atau bikin Zoom yang gratis yang 45 menit itu, dan ya siapa takut anak milenial bikin, ibu saja yang digital imigran bisa bikin. Kalau kau tidak bisa bikin, bilang sama ibu. Siapa takut. Oke, silakan siapa lagi yang ingin tampil. Ibu ingin melihat. Tadi Ita terlalu lama, Ita ya, harus latihan. 11 menit kau pakai. 10 menit atau 9 menit lebih bagus. Iya, Ibu. Mungkin juga tadi karena pertama kali jadi agak sedikit terbata-bata, Ibu. Kedepan Biasa akan itu. diupayakan secepatnya. Harus latihan. Siap. Dan itu bisa diatasi karena latihan. Jadi latihannya, caranya kita rekam juga dia, kata-kata kita. Biasanya kata itu menghabiskan waktu beberapa detik. Itu kata para ahli, itu akan mengkonekkan pikiranmu dengan apa yang akan kau bilang berikutnya sebenarnya, ya, sehingga tanpa sadar keluar. Itu kalau kita latihan terus, ya, kita sudah latihan, kita sudah kuasai itu urusan, itu tidak kata akan kurang, ya, tidak ada lagi kata biasa itu, ya. Kalau gugup pertama itu tidak ada masalah, tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan, dan yakinkan diri bahwa kalau latihan bagus pasti aman sebenarnya, ya. Menentukan latihan, ya. Oke, karena kata orang pandai itu usaha tidak mengkhianati hasil. Betul ya? Usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau kita berusaha untuk latihan terus pasti hasilnya juga akan baik. Mana yang berikut Ibu ingin melihat? Bagaimana Pak Agung? Apa kabar? Coba dulu tampil, siapa takut? Oke, Nerol raise hand. Abis Nerol, bagaimana Pak Agung? Abis Nerol Pak Agung ya, silahkan Pak Nerol. Ibu buka dulu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, saya silahkan Pak Nerol untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Oh ya, catatan, buka slide jangan langsung di tengah-tengah ya, supaya tidak pusing lagi. Ya, oke, harus yang di pertama. Silakan Pak Nerol. Silakan, Ibu akan melihat waktu. Mana suaramu? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Pak Neroldi tidak untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan menggunakan waktu yang disediakan. Mana Pak Nerol? Bicara sudah. Kalau Ibu sudah kasih begitu, jangan lama. Ya? Kenapa gerangan? Oh, suara tadi tidak. Ingat ya, itu akan menghabiskan waktu. Oke. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, saya silahkan Pak Nerol tidak untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Silahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Coach Ibu Stince Wirianto, kemudian penguji, dan juga yang saya hormati mentor Ibu Fitri. Perkenalkan, nama saya Neroldi Tida, unit kerja Badan Pendapatan Daerah, Jabatan Analis Pendapatan Daerah, nomor daftar hadir 40. Seminar rancangan aktualisasi yang saya pilih yaitu dengan judul Optimalisasi Pengarsipan Dokumen Keuangan secara Digital melalui Google Site pada Badan Pendapatan Daerah. Yang melatar belakangi masalah tersebut, yang pertama, kondisi saat ini yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah, yaitu pengarsipan dokumen administrasi keuangan itu masih bersifat manual. Dampak ini tentunya jika dibiarkan, maka akan berpotensi hilangnya dokumen, rusak, tercecer, dan juga butuh ruang penyimpanan yang lebih besar. Nah, kondisi yang diharapkan ke depannya adalah adanya pengarsipan dokumen yang lebih praktis secara digitalisasi.
Tujuan aktualisasi yaitu yang pertama, tersedianya arsip dokumen administrasi keuangan dalam bentuk digital sebagai salah satu sumber informasi. Kedua, mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Manfaat aktualisasi bagi penulis menanamkan nilai-nilai dasar ASN sehingga dapat menjadi ASN yang berakhlak. Bagi Badan Pendapatan Daerah, mempermudah dalam pengarsipan dokumen administrasi keuangan. Bagi masyarakat secara tidak langsung, dapat memberikan manfaat dalam menyediakan informasi yang lebih berkualitas. Identifikasi isu, ada 3 isu yang saya angkat, yaitu belum optimalnya penggunaan sistem informasi pemerintah daerah, pengarsipan dokumen administrasi keuangan masih manual, dan pelaporan pemungutan pajak dan retribusi daerah dari OPD masih manual. Dari hasil identifikasi dengan menggunakan APKL, maka saya mendapatkan core atau isu utama, yaitu pengarsipan dokumen administrasi keuangan yang masih bersifat manual. Dari identifikasi dengan menggunakan Fishbone, terdapat 4 penyebab utama, yaitu yang berasal dari sumber daya manusia, kemudian sistem, material, dan juga lingkungan. Nah, dari penyebab masalah yang ada, saya mengambil alternatif atau gagasan sebagai berikut. 1, mengedukasi pentingnya pengarsipan digital, memaksimalkan fasilitas digitalisasi, merancang sistem pengarsipan digital, serta mengedukasi agar memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital. Rencana kegiatan. Nama kegiatan yang pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan. Ini ada 3 tahap. Pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Output yang diharapkan itu ada masukan, arahan, serta persetujuan mentor. Nilai dasar ASN yaitu harmonis dan kolaboratif. Kemudian tahapan kedua, melakukan koordinasi dengan rekan kerja. Output yang diharapkan yaitu masukan dan arahan dari rekan kerja. Nilai dasar yaitu harmonis dan kolaboratif. Mempersiapkan perangkat komputer, outputnya tersedianya perangkat komputer. Nilai dasar akuntabel, kolaboratif, dan kompeten. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN dan juga smart ASN. Kemudian kegiatan kedua itu merancang aplikasi atau sistem pengarsipan digital berbasis Google Site. Tahapan pertama yaitu mencari referensi pembuatan arsip digital berbasis Google Site. Output yang diharapkan yaitu tersedianya referensi. Nilai dasarnya akuntabel, kompeten, kolaboratif, dan adaptif. Kemudian tahapan kedua yaitu membuat akun. Output yang diharapkan yaitu tersedianya akun. Nilai dasar akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian yang ketiga, membuat menu dalam aplikasi untuk pengelompokan dokumen. Output yang diharapkan tersedianya menu dalam aplikasi untuk pengelompokan dokumen. Nilai dasarnya akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga, penggunaan aplikasi atau sistem pengarsipan dokumen secara digital. Tahapan pertama, mengumpulkan dokumen yang akan di-scan. Outputnya terkumpulnya dokumen. Nilai dasar akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kedua, melakukan scanning dokumen yang akan di-upload. Outputnya tersedianya file scan. Nilai dasar akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Mengupload dokumen yang telah di-scan. Outputnya tersimpannya dokumen ke sistem. Nilai dasar akuntabel, kompeten, kolaboratif, dan adaptif. Tahapan keempat, melakukan pengklasifikasian dokumen yang telah di-upload. Outputnya dokumen yang telah diarsip tertata rapi. Nilai dasarnya akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang kelima, mengedukasi kepada rekan kerja terkait pengarsipan secara digital. Output adanya pembimbingan penggunaan pengarsipan berbasis digital. Nilai dasarnya akuntabel, kolaboratif, dan harmonis. Kegiatan ini berkaitan dengan smart ASN. Kemudian yang keempat, yang terakhir, evaluasi hasil pengarsipan dokumen.
Tahapan kegiatan melakukan pengecekan ulang dokumen yang telah diupload. Outputnya dokumen telah tersimpan dengan baik secara digital. Nilai dasar akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kemudian melaporkan hasil pengarsipan kepada mentor. Outputnya laporan hasil evaluasi. Nilai dasarnya akuntabel, kolaboratif, dan harmonis. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN dan juga smart ASN. Keterkaitan kegiatan dengan misi, visi Pemda, dan juga penguatan nilai organisasi. Kegiatan pertama berkaitan dengan misi Pemda, yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Penguatan nilai organisasinya, yaitu kegiatan ini menguatkan nilai-nilai akuntabilitas, kompeten, harmonis, dan kolaboratif di OPD. Kedua, merancang aplikasi atau sistem pengarsipan digital berbasis Google Site berkaitan dengan misi Pemda yang pertama dan yang kedua, yaitu menciptakan pemerintahan bersih, berwibawa, dan inovatif, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini menguatkan nilai-nilai akuntabel, kompeten, kolaboratif, dan adaptif di OPD. Kemudian yang ketiga, penggunaan aplikasi atau sistem pengarsipan dokumen secara digital. Berkaitan dengan misi Pemda, itu menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan dan perekonomian masyarakat. Penguatan nilai di OPD yaitu akuntabel, kompeten, kolaboratif, adaptif, dan harmonis. Evaluasi hasil pengarsipan dokumen berkaitan dengan misi juga yang pertama dan kedua, yaitu pemerintahan bersih, menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini menguatkan nilai-nilai akuntabel, kompeten, dan harmonis dalam di OPD. Selanjutnya jadwal tentatif kegiatan. Kegiatan yang pertama itu dilakukan pada minggu keempat di bulan Juni. Kemudian kegiatan yang kedua di bulan Juni minggu kelima. Kegiatan ketiga itu di bulan Juli minggu pertama. Dan kegiatan keempat itu di bulan Juli minggu kedua. Terima kasih. Itulah yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Biarlah saya meminta masukan, saran dari penguji, dan saya kembalikan kepada coach. Terima kasih. Oke. Nerol menggunakan waktu 9 menit. Ya, 9 menit dari 018 sampai 0827. Jadi 9 menit. Ya, efisiensi waktu sudah cukup baik. Hanya ada yang perlu Ibu perbaiki lagi ya, Ya, untuk nilai loyalmu kenapa tidak ada? Ya, iya, susah dicari. Ya, cari ya, ada itu. Atau teman-teman bisa memberi saran di mana dia bisa menambahkan nilai loyal. Kayaknya nilai loyal susah sekali dengan belum ada. ya. Siap. Ya? Jadi nilai loyal itu begini cara melihatnya. Nilai loyal itu kan bagaimana memegang teguh nilai dasar Pancasila. Pancasila itu 5 dasar. Ya, 5 sila kita. 5 sila itu ada 36 butir. Ya. Dari sila misalnya ya adanya musyawarah. Berarti sila keberapa kalau dia musyawarah? Ya, sila keempat. Ya. Nah, misalnya ada hal-hal apa yang kita lakukan ya, misalnya kita memberikan kepada teman ya, berarti ada keadilan ya, keadilan sosial di dalamnya. Kita memberikan ilmu kepada orang lain misalnya ya. Ini cuma, dan misalnya hal-hal lain yang kita lakukan di loyal itu juga kan menjaga nama baik ya, sesama ASN, pimpinan ya, instansi. Jadi itu bisa kita ambil ya. Atau apalagi nilai dari loyal, perilaku yang bisa kita perlihatkan. Halo teman-teman, apa perilaku dari nilai dasar loyal sehingga bisa membantu Nerol untuk mengangkatnya?
Ya, Menjaga rahasia. apa? Menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Ya. Apa lagi? Selain menjaga rahasia, Berkomitmen. berkomitmen, itu loyal ya? Ya. Berkomitmen, Berdedikasi. tidak, bukan. Perilaku. Itu kata kunci. Kalau perilakunya ini yang harus kita lihat. Menjaga nama baik serta memegang teguh ideologi. Baru satu lagi apa? Menjaga rahasia jabatan. Rahasia jabatan negara. Menjaga rahasia jabatan, ya, menjaga nama baik, ya, memegang teguh ideologi. Banyak di situ, ya. Caranya begitu melihatnya, ya. Sedangkan ketemu mentor, melakukan konsultasi saja itu bisa loyal diambil, ya. Musyawarah untuk misalnya dengan teman-teman, musyawarah mufakat, ya, menghadirkan Tuhan dalam ucapan dengan mengucapkan salam, ya, itu masuk, ya. Oke. Untuk Nerol itu ada di kegiatan pertama di tahapan kedua, yang itu melakukan koordinasi dengan rekan sejak itu. Rekan itu mendapat masukan dan bukan arahan, saran saja ya, bukan arahan ya, Nerol ya. Jadi masukan dan saran. Kalau pimpinan, mentor itu arahan, ya. Kan kalau teman sejawat itu hanya masukan dan saran. Baik, Ibu. Kalau sudah dicek melengkapi. Nah, lantas tadi waktu menyampaikan di slide kedua dan ketiga terakhir itu kan diuraikan satu-satu lagi, padahal misinya sama, ya, yang masuk sama. Jadi kita menyebutkan saja dari kegiatan 1 sampai kegiatan keempat itu mendukung misi bla bla bla, ya. Satu kali saja kita sebut dia kalau dia sama. Tidak usah kita ulang-ulang menghabiskan waktu. Biasanya penguji bilang stop. Kalau penguji sudah stop, itu artinya dia sudah ini mendengarnya yang diulang-ulang, ya. Tidak usah kita mengulang-ulang. Jadi kita rangkum saja, ya, kegiatan kegiatan yang akan saya lakukan dari kegiatan pertama sampai kegiatan keempat itu mendukung, ya, visi Kabupaten Banggai Kepulauan bla 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 dan misi yang ke ini bla bla bla, ya. Satu saja disebut supaya tidak berulang dikatakan. Nah, kegiatan keempatmu itu hanya 2 tahapan, ya. Nah, jadi sebenarnya masih bisa tambahkan 1, ya, masih bisa menambahkan 1. Coba dipikirkan. Kira-kira teman-teman ada yang bisa memberi saran kepada Nerol apa yang bisa ditambahkan dalam tahapan kegiatan keempat? Coba Nerol buka dulu lagi, Nerol. Perlihatkan kepada teman-teman supaya bisa memberi masukan. Kegiatan keempat. Ya. Bukan. Ya, kegiatan keempat. Coba lihat. Ya. Evaluasi hasil pengarsipan dokumen. Melakukan pengecekan ulang dokumen yang telah diupload. Ya, setelah kau cek, ya, kalau masih ada yang kurang atau masih ada yang salah, apa yang dibikin? Oh, baik. Diperbaiki. Ya? Masih bisa ada tahapannya, ya? Siap. Oke, masih bisa. Jadi kan untuk apa kau mengecek, ya? Artinya kau melakukan perbaikan yang tiada henti, berkelanjutan, ya? Ada kan di nilai dasar itu yang melakukan perbaikan tiada henti atau perbaikan yang berkelanjutan, bisa itu nilai itu diangkat, ya? Baik, siap Ibu. Oke. Artinya begini, melakukan pengecekan ulang dokumen yang telah diupload. Apa gunanya? Setelah kau dapat hasilnya apa? Kalau masih ada yang kurang, masih ada yang salah, ya, melakukan perbaikan untuk kelengkapan dokumen. Ya, itu bisa jadi tahapanmu. Oke. Silahkan stop share. Baik. Makasih Ibu. Ya, siapa lagi yang ingin tampil? Tadi, Agung, siap? Sudah bagus laptopmu, Agung? Termute suaramu.
Dicoba Bu. Kalau Coba. iya, kalau Coba, bisa coba. dilanjutkan. Silahkan. Bisa kelihatan? Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Bapak Agung Santoso untuk memaparkan rancangan aktualisasi. Silahkan menggunakan waktu yang disediakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mentor, Bu Sianti. Yang terhormat Ibu Coach, Ibu Stinje Urianto. Stinje. Tidak usah Stinje. panjang-panjang Ibu Tin. Kalau kau susah menyebut Stinje, jangan sebut Stinje, salah nama aku. Ibu Tin saja. Ya, Ibu supaya Tin. Ya. Dan yang terhormat penguji. Perkenalkan, nama saya Agung Santoso. Jabatan yang saya lamar di sini yaitu ahli pertama nutrisionis, tempat kerja di Puskesmas Tataba. Dan nomor daftar hadir saya yaitu 26. Di sini saya mengangkat judul yaitu meningkatkan pengetahuan tentang pemenuhan asupan gizi ibu hamil terhadap kejadian stunting di Puskesmas Tataba. Langsung saja ke latar belakang. Ini adalah latar belakang di sini hasil riset kesehatan dasar tahun 2007 menunjukkan prevalensi balita pendek di Indonesia itu sebesar 36,8%. Dan pada tahun 2010 terjadi sedikit penurunan menjadi 35,6%. Namun prevalensi balita pendek kembali meningkat pada tahun 2013, yaitu menjadi 37,2% dan kembali turun menjadi 38% menurut Riskesdes 2018. Nah, ini masih tergolong tinggi mengingat dengan sasaran strategis RPJM tahun 2020 sampai 2024 yang menargetkan valensi stunting itu turun di angka 14% pada tahun 2024. Nah, di sini kondisi saat ini berdasarkan data EPPGBM dari Puskesmas Tataba pada bulan Februari itu terdapat tingginya data stunting di salah satu wilayah kerjanya, yaitu sekitar 41,17%. Nah, tujuan aktualisasi saya di sini yaitu membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart. Yang kedua yaitu pengetahuan ibu hamil tentang asupan terhadap kejadian stunting. Nah, ini adalah manfaat aktualisasi bagi PT Puskesmas Tataba. Dengan adanya laporan rancangan aktualisasi ini, maka dapat terlaksana tata kelola organisasi yang baik yang bersumber dari nilai-nilai dasar ASN. Bagi masyarakat, dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan, maka dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dan bagi peserta atau bagi saya sendiri, yang pertama yaitu menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengamalkan nilai-nilai dasar ASN dalam pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, memperkaya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman terkait topik isu yang diangkat yang kaitannya dengan pelayanan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu lebih meningkatkan kinerja mandiri, tanggung jawab, dan integritas. Nah, ini adalah identifikasi isu. Di sini ada 3 isu yang saya angkat, dan ketiga isu ini untuk menentukan prioritas isu, saya menggunakan teknik APKL. Dan yang didapat untuk prioritas isu yaitu tingginya angka stunting di salah satu wilayah kerja Puskesmas Tataba. Nah, saya menganalisis dengan menggunakan analisis Fishbone, yaitu dari man, material, method, dan machine. Nah, ini adalah alternatif pemecahan masalah, yaitu yang pertama memberikan konseling, dan yang kedua yaitu membuat leaflet, yang ketiga melakukan penyuluhan stunting di masyarakat, dan yang keempat melakukan advokasi dengan pemerintah. Nah, dari penyebab-penyebab masalah itu saya menentukan gagasan alternatif, yaitu meningkatkan pengetahuan tentang pemenuhan asupan ibu hamil terhadap kejadian stunting. Nah, dari kegiatan itu di sini saya mengambil ada 5 kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan konsultasi dengan mentor selaku atasan. Outputnya di sini adanya saran dan masukan serta persetujuan dari mentor. Nah, nilai-nilai dasar berakhlak
yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan yang kedua yaitu melakukan koordinasi dengan kepala desa, yaitu outputnya adanya jadwal penyuluhan yang disepakati dan nilai-nilai dasar ASN-nya yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Nah, tahapan yang ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan bidan desa. Adanya saran dan outputnya adanya saran dan masukan terkait pelaksanaan dan nilai-nilai dasar ASN yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Nah, kegiatan yang kedua yaitu membuat media untuk pengetahuan ibu hamil. Tahapan pertama yaitu menyiapkan alat yang akan digunakan dalam kegiatan. Terus outputnya yaitu tersedianya alat yang akan digunakan untuk kegiatan dikaitkan dengan nilai-nilai dasar berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Nah, tahapan yang kedua yaitu membuat PowerPoint sebagai media penyampaian materi. Outputnya yaitu tersedianya bahan materi kegiatan dalam bentuk PowerPoint, nilai-nilai dasar berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan yang ketiga yaitu membuat soal pre dan post test. Outputnya tersedianya soal pre dan post test dikaitkan dengan nilai-nilai dasar berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Nah, tahapan yang terakhir yaitu membuat leaflet. Outputnya tersedianya leaflet dan dikaitkan dengan nilai-nilai dasar berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Nah, kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan gizi bumil. Tahapan yang pertama yaitu melakukan pretest. Outputnya pretest dijawab oleh peserta dikaitkan dengan nilai-nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Nah, tahapan yang kedua yaitu pembagian leaflet. Yang outputnya yaitu tersedianya leaflet dan nilai-nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan yang tahapan yang ketiga menyampaikan materi gizi ibu hamil. Outputnya yaitu terlaksananya kegiatan dengan baik dikaitkan dengan nilai-nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan yang terakhir yaitu melakukan sharing momen. Outputnya yaitu adanya feedback antara pemateri dan peserta. Nah, dikaitkan dengan nilai-nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadwal mana? Kenapa Su? Terima kasih. Ya, harus ini tampil dulu ya. Belum. Oh, belum. Kenapa? Nah, ini kegiatan yang keempat yaitu melakukan home visit untuk konseling. Nah, tahapan kegiatannya yaitu melakukan antropometri. Outputnya yaitu mendapatkan status gizi ibu hamil dan keterkaitan dengan nilai-nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Nah, tahapan yang kedua yaitu melakukan konseling. Outputnya yaitu terjadinya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dikaitkan dengan nilai-nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan yang tahapan yang terakhir yaitu melakukan pengukuran lila. Outputnya yaitu mengetahui ibu hamil KEK. Keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Lanjut, jangan lama. Kegiatan yang kelima yaitu mengevaluasi hasil kegiatan. Yang pertama tahapan pertama yaitu melakukan post test. Outputnya yaitu post test dijawab oleh peserta dan keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan yang kedua yaitu mengolah atau menganalisis hasil pre dan post test. Outputnya adanya hasil analisis pre dan post test keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif.
Dan yang terakhir yaitu melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Outputnya yaitu mentor mengetahui hasil evaluasi, keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif. Nah, keterkaitan isu dengan kedudukan dan peran serta ASN dalam mewujudkan Smart ASN, yang pertama yaitu manajemen ASN. Dalam melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan ASN yang profesional, disiplin, dan memiliki nilai dasar ASN untuk dapat menangani masalah-masalah yang terjadi terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai ahli gizi dalam penurunan angka stunting. Nah, dan untuk keterkaitan dengan Smart ASN dalam melaksanakan kegiatan ini, ASN dituntut untuk tidak gaptek dan gagap teknologi dan informasi dan dapat mengoperasikan dan memanfaatkan aplikasi produk IT. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas, efisien, untuk meningkatkan kinerja tugas dalam meningkatkan pengetahuan ibu hamil dalam rangka penurunan angka stunting melalui pemenuhan kebutuhan asupan selama hamil. Nah, ini adalah jadwal tentatif dari setiap kegiatan, yaitu pada minggu pertama di sini saya lakukan kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan mentor terkait rencana kegiatan aktualisasi. Kegiatan kedua yaitu saya laksanakan pada minggu kedua, dan kegiatan yang ketiga, kegiatan keempat, dan kegiatan yang kelima mengevaluasi hasil kegiatan itu di minggu terakhir, di minggu kelima pada bulan Juli. Sekian dan terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Dan saya meminta saran dan masukan oleh penguji. Saya kembalikan kepada Coach. Oke, Terima kasih. stop share Agung. Agung menggunakan waktu 11 menit. Kelamaan ya. Nanti dilatih lagi Agung ya. Agung menggunakan waktu 11 menit. Kelamaan ya. Yap. Jadi dilatih lagi, ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya. Contoh manfaat bagi UPT Puskesmas itu ada tulisan laporan rancangan. Ya, bukan laporan rancangan manfaatnya. Maksudnya bukan rancangan ini yang bermanfaatnya. Ya, kegiatanmu yang bermanfaat, bukan laporanmu, ya. Ya, Bu. Perbaiki itu ya. Ya, Bu. Lantas intonasimu terlalu datar, ya. Ada yang kau mau mengatakan meningkatkan kinerja, ya. Jadi itu intonasinya harus main ya, sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Intonasimu masih datar. Itu koreksinya Ibu. Lantas latar belakang, kau terlalu lama di latar belakang, ya. Kau baca itu latar belakang dari A sampai Z itu di luar negeri mana? Maaf ya. Kabar yang harusnya yang difokus saja di tataba ini ya. Fokus saja di tempatmu. Setelah itu kaitkan sedikit dengan yang secara nasional yang diinginkan. Begitu saja. Tidak perlu cerita dari dunia mana ya. Sehingga habis waktu di situ. Itu hampir 2 menit kau cerita di situ. Ya, padahal kalau kau langsung saja kondisi saat ini di puskesmasmu dengan yang diharapkan dari secara nasional itu saja ya, supaya tidak panjang ceritamu, tidak habis waktu di situ kau urai terlalu panjang, bikin pusing penguji melihat slide-mu panjang sekali penuh. Itu kau copy paste dari anumu itu, dari tulisanmu pasti, ya, iya tidak? Iya kan Ibu lihat di tulisanmu begitu. Kenapa muncul semua lagi ya? Ambil poin-poin. Tidak usah semuanya ditulis salin ya. Bikin lama bacanya. Untuk semuanya ya teman-teman. Tidak usah meng-copy paste dari itu. Boleh copy paste setelah itu dihilang-hilangkan. Mana saja yang penting-penting yang harus ditampilkan. Supaya tidak lama menulis kan. Caranya begitu kalau Ibu bikin. Ibu copy paste baru Ibu kasih baik dia kalimatnya. 1, 2 saja yang harus tampil. Tidak semuanya. Oke? Oke, Bu. Ya. Poin-poinnya saja. Ya. Kegiatanmu itu sudah ya lumayan bagus. Istilahnya sudah mencakup beberapa hal ya. Dan Ibu ingin bertanya ya. Coba. Atau masih ada yang mau tampilkan? Siapa? Oke. Ito, silakan Ito.
Ito dulu. Ya, silahkan Ito tampil. Ya, Bu. Kalau Ibu tanya kepada kalian, ya, bagaimana keterkaitan tadi ya? Tadi Agung sudah menjelaskan. Penjelasannya Agung itu sudah termasuk baik, menjelaskan bagaimana keterkaitan kegiatan yang dia lakukan atau isu yang diangkat itu dengan agenda 3. Ya, teman-teman juga bisa nyontek cerdas dari Agung, bagaimana dia menjelaskan keterkaitan. Kalau pertanyaan penguji begini, coba saudara jelaskan, ya, bagaimana keterkaitan isu yang saudara angkat dengan agenda 3, dalam hal ini manajemen ASN dan smart ASN. Ya, tadi Agung menjelaskan di slide hampir habis itu ya, hampir terakhir dia menjelaskan itu, ya. Nah, dia menjelaskan itu kalau tidak ada dalam slide-mu tidak apa-apa. Itu bisa jadi catatanmu untuk menjawab. Ya, kalau dia bertanya, penguji bertanya, itu saja yang kalian ambil untuk dijelaskan, ya. Sambil silakan. Tadi itu sambil menunggu itu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, saya silahkan Bapak Christopher Enoch SKM untuk menyampaikan, memaparkan rancangan aktualisasinya. Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak penguji, yang terhormat Ibu Since sebagai coach, dan Bapak mentor, Bapak Ratno Salim sebagai mentor saya. Perkenalkan, saya Christopher Enoch, asal instansi dari Puskesmas Salakan dengan profesi sebagai ahli pertama epidemiologi kesehatan, akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi saya terkait optimalisasi data mingguan dan bulanan surveillance di Puskesmas Salakan. Yang menjadi latar belakang saya untuk mengangkat isu ini yang pertama, kondisi di mana belum optimalnya pengumpulan, pengolahan, analisis data mingguan dan bulanan surveillance di Puskesmas Salakan, di mana tidak adanya data mingguan dan bulanan sehingga sulit untuk melihat tren dan dari data penyakit, sehingga ini juga dapat mempengaruhi terkait bagaimana perkembangan kasus penyakit yang ada di wilayah Puskesmas Salakan. Jika isu ini tidak diatasi, maka akan ada kurangnya informasi mengenai kejadian penyakit maupun masalah kesehatan, sehingga kurangnya bahan acuan perencanaan program, pengambilan keputusan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit, dan evaluasi kegiatan program. Kondisi yang diharapkan dengan optimalisasi laporan hasil analisis data surveillance mingguan dan bulanan, ini dapat menjadi bahan informasi acuan dalam melakukan kegiatan pencegahan penyakit, penyuluhan kesehatan, maupun kegiatan yang meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan dari aktualisasi ini yang pertama, yaitu terwujudnya optimalisasi data mingguan dan bulanan surveillance di Puskesmas Salakan. Yang kedua, dapat menerapkan nilai-nilai PSN berakhlak untuk membentuk karakter PNS yang berprofesional dan smart dalam melayani masyarakat. Manfaat dari aktualisasi ini bagi Puskesmas Salakan yaitu menjadi kontribusi positif, di mana diharapkan menghadirkan data surveillance sebagai sumber informasi yang lebih baik bagi Pemda Bangkep, Banggai Kepulauan, yaitu tercapainya misi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Bagi masyarakat, kualitas data surveillance menjadi acuan pengambilan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit yang terjadi di masyarakat. Sedangkan bagi penulis, menambah wawasan dan pengalaman sehingga menjadi individu yang profesional dan smart. Identifikasi isu, ada 4 identifikasi isu yang diambil, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mau berobat ke puskesmas, belum optimalnya data mingguan dan bulanan, adanya petugas desa yang tidak mengumpulkan laporan rutin di puskesmas, dan kurang koordinasi pengelola program dalam melakukan penyelidikan epidemiologi. Di sini saya mengidentifikasi isu dengan dari APKL, di mana yang menjadi core value dari saya yaitu belum optimalnya data mingguan dan bulanan surveillance di Puskesmas Salakan. Analisis penyebab saya menggunakan fishbone, di mana dapat dilihat melalui SDM-nya, organisasinya, sarana dan prasarana, tata laksana. Di sini kita dapat melihat beberapa masalah sehingga dapat mengakibatkan belum optimalnya data mingguan dan bulanan surveillance di Puskesmas Salakan. Dan alternatif pemecahan masalahnya diantaranya yang pertama, rendahnya kesadaran petugas untuk melakukan pengolahan. Tidak usah dibaca lagi itu, bikin lama nanti. Langsung baca di pemecahannya.
Ya, berikut alternatif pemecahan masalahnya dan saya langsung melakukan kegiatan, yaitu ada 4 kegiatan. Yang pertama, persiapan kegiatan aktualisasi, di mana ada 3 tahapan, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, output yang didapat yaitu persetujuan mentor dan saran masukan mentor. Nilai dasar yang kedua adalah koordinasi dengan PJ Surveillance Puskesmas. Output yang saya dapat adalah bahan konsultasi dan saran masukan dari PJ Surveillance. Yang ketiga adalah membuat kalender kerja data surveillance mingguan dan bulanan. Output yang saya dapat adalah adanya kalender kerja epidemiologi. Nilai dasar yang saya peroleh yaitu akuntabel, kolaboratif, harmonis, dan kompeten. Dan kontribusi terhadap Pemda yaitu dapat menjawab misi kedua Pemda, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Penguatan nilai OPD di Puskesmas Salakan yaitu penguatan nilai organisasi melayani ramah, inovasi, dan amanah. Di sini juga dapat saya ambil manajemen ASN dan juga Smart ASN. Kegiatan yang kedua yang saya lakukan yaitu membuat video tutorial data surveillance dan diupload di YouTube. Ada 2 tahapan yang saya lakukan, yaitu yang pertama menyiapkan alat bahan dan referensi pembuatan video. Outputnya yaitu adanya PC, laptop, dan aplikasi edit video, adanya bahan materi terkait data surveillance. Kegiatan yang kedua membuat video dan mengupload di YouTube, yaitu adanya video yang diupload di YouTube dan menyimpan link untuk dibagikan kepada pengumpul data. Nilai dasar yang saya peroleh dari kegiatan ini adalah akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi Pemda yaitu dapat menjawab visi yang kedua, dan penguatan nilai OPD pada wilayah Puskesmas Salakan yaitu melayani ramah, inovatif, dan amanah. Dalam hal ini juga saya dapat menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN, terutama dalam Smart ASN yaitu dapat menggunakan IT dan teknologi. Yang ketiga adalah membuat sosialisasi kepada pengumpul data surveillance. Ada 5 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama, menyampaikan undangan pertemuan sosialisasi, outputnya adanya undangan yang tersampaikan. Yang kedua, menyiapkan alat bahan dan ruangan, yaitu menyiapkan materi, pretest, post-test, LCD, dan ruangan. Yang ketiga, melakukan post-test dan pre-test dan post-test, yaitu adanya pelaksanaan pretest dan post-test tujuannya untuk melihat peningkatan pemahaman pengumpul data. Yang keempat, melakukan sosialisasi. Output yang diharapkan yaitu adanya peningkatan pemahaman data surveillance dan kolaborasi dari pengumpul data surveillance, juga dibentuknya grup WA. Yang kelima adalah diskusi, tanya jawab, dan menyampaikan link video. Output yang diperoleh adalah peningkatan pemahaman terkait data surveillance. Nilai dasar yang saya dapat dari kegiatan ketiga yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif, akuntabel, kompeten, adaptif, dan loyal. Kontribusi pada Pemda yaitu dapat meningkatkan misi yang kedua dan penguatan nilai OPD di Puskesmas Salakan yaitu melayani ramah, inovatif, dan amanah. Dan dalam kegiatan tahap ketiga ini saya dapat meningkatkan manajemen ASN terutama dalam koordinasi dengan staf-staf yang ada di Puskesmas Salakan dan juga menggunakan IT di Smart ASN. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan keempat, evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan analisis data surveillance. Ada 4 kegiatan yang saya lakukan. Kegiatan yang pertama, melakukan pengolahan analisis data surveillance. Outputnya itu dapat adanya hasil pengolahan analisis data surveillance berupa tabel, grafik, dan tren. Yang kedua adalah melakukan pengolahan dan analisis data surveillance, yaitu adanya hasil pengolahan analisis data. Yang ketiga, menyampaikan hasil pengolahan analisis kepada pengumpul data, yaitu membagikan hasil pengolahan dan analisis data surveillance mingguan dan bulanan melalui grup WA yang telah terbentuk kepada pengumpul data. Yang terakhir, melaporkan hasil pengolahan dan analisis data surveillance kepada mentor dengan tujuan bertanggung jawab kepada mentor. Nilai dasar yang diperoleh, akuntabel, kolaboratif, harmonis, kompeten, dan loyal. Kontribusi terhadap visi misi Pemda yaitu pada visi yang kedua, penguatan nilai OPD Puskesmas Salakan yaitu melayani ramah, inovatif, dan amanah. Dan juga dapat menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN. Jadwal tentatif saya, yaitu kegiatan pertama dapat dilakukan di minggu pertama, kegiatan yang kedua, membuat video tutorial dilakukan di minggu kedua, kegiatan yang ketiga melakukan sosialisasi, dilakukan di minggu ketiga, evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan analisis data dilakukan ke minggu 4 dan minggu kelima. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Ito. Ito menggunakan waktu
pas 10 menit. Ada beberapa hal yang penting itu. Melakukan pretest dan post-test outputnya meningkatkan. Jadi dipisahkan saja, melakukan pretest, nanti di akhir baru melakukan post-test. Jadi outputnya itu bukan meningkatkan. Nah, kan meningkatkan pengetahuan setelah kau memberikan edukasi. Belum di pretest dan post-test, tetapi di situ outputnya terlaksananya pretest. Ya, terlaksananya post-test. Ya, itu koreksi Ibu ya, yang harus diperhatikan. Bagaimana jangan dia sekaligus ditaruh begitu ya. Lantas penguatan organisasimu harus dikasih bagus lagi ya. Oke Pak Asri, waktunya habis saya tahu, tapi bolehkah kami menambah waktu sedikit? Pak Asri. Pak Asri. Halo Pak Asri. Bisakah? Tidak? Keluar saja, nanti kita bikin Zoom khusus ya. Oke? Pak Asri, mana komentarmu? Kita keluar saja dulu, teman-teman ya. Nanti kita gabung ulang, boleh? Ada yang punya Zoom yang 24 jam, mana itu? Mana itu? Ya, Bu. Pak Ito. Bisa ya? Pak Ito ya, kita kumpul ulang ya. Jangan keluar dulu ya. Ya. Tidak, maksudnya kita keluar saja dulu. Setelah itu kita masuk ulang. Bikin Zoom yang kemarin malam. Oke? Iya, Bu. Siap. Oke, siap ya teman-teman ya. Penting ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.